Kawan belajar untuk Indonesiaku. Adik-adik kawan belajar, Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Sejak itulah bendera merah putih berkibar di udara. Indonesia sudah merdeka dari penjajahan Belanda dan Jepang. Kemerdekaan yang kita nikmati saat ini tidak lepas dari jasa para pahlawan yang telah berjuang. Pahlawan Nasional adalah gelar penghargaan tingkat tertinggi di Indonesia, baik sebelum kemerdekaan dan sesudah kemerdekaan. Gelar anumerta ini diberikan oleh pemerintahan Indonesia atas tindakan yang dianggap heroik atau berjasa sangat luar biasa bagi kepentingan bangsa dan negara. Jumlah keseluruhan pahlawan nasional di Indonesia berjumlah ratusan orang, tetapi di materi ini kita hanya menampilkan 20 nama pahlawan nasional yang perlu kita ketahui. Berikut nama pahlawan nasional. 1. Insinyur Soekarno. Soekarno adalah salah satu proklamator kemerdekaan bangsa Indonesia dan beliau adalah Presiden pertama Republik Indonesia. 2. Muhammad Hatta. Bersama Soekarno, Bung Hatta juga menjadi proklamator kemerdekaan Republik Indonesia. Muhammad Hatta menjadi wakil presiden pertama Indonesia, serta menjadi Bapak Koperasi Indonesia. 3. Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman tercatat sebagai Panglima Tentara sekaligus Jenderal Republik Indonesia pertama termuda di usia ke-31. Beliau mengalahkan pasukan sekutu dalam peperangan Ambarawa. 4. Bung Tomo. Aksi heroiknya membangkitkan semangat arek-arek Surabaya dalam melawan kembali tentara Nika. Pada pertempuran tanggal 10 November, semboyan yang terkenalnya adalah Merdeka atau Mati. Lima. Sultan Syahrir. Beliau merupakan salah satu pahlawan nasional Indonesia yang dikenal karena jasanya dalam mengorganisasi kemerdekaan Indonesia. Beliau juga sempat menjabat sebagai Perdana Menteri. Enam. Ki Hajar Dewantara. Beliau adalah sebagai seorang aktivis pergerakan kemerdekaan Indonesia, politisi dan juga seorang pelopor dalam bidang pendidikan kaum pribumi di masa penjajahan. Beliau mendirikan perguruan tinggi Taman Siswa di Yogyakarta yang merupakan lembaga pendidikan yang memberikan kesempatan pada masyarakat pribumi untuk mendapatkan hak pendidikan. 7. Pangeran Diponegoro. Beliau bersama rakyat Indonesia berjuang melawan pemerintahan Belanda dalam kurun waktu 5 tahun, yaitu pada tahun 1825 hingga 1830. Perang ini disebut sebagai Perang Jawa. 8. Sultan Hasanuddin.
Beliau dijuluki sebagai ayam jantan dari timur dan menjadi salah satu pahlawan nasional kemerdekaan Indonesia yang berasal dari Sulawesi Selatan. Setelah dia diangkat tahta menjadi sultan dari kerajaan Gowa, dia kemudian berupaya menyatukan kerajaan-kerajaan kecil Indonesia Timur dan memberikan perlawanan sengit ke pihak Belanda. 9. Pangeran Antasari. Beliau diangkat sebagai Sultan Banjar menyandang gelar Panambahan Amiruddin Mukminin, yaitu sebagai pemimpin pemerintah, pemuka tinggi agama dan panglima perang. 10. Kiai Haji Agus Salim. Pada awal berdirinya Republik Indonesia, Agus Salim sudah memberikan peranan penting dalam pergerakan kemerdekaan bangsa ini. Jejak Agus Salim di kancah politik sudah ada sebelum kemerdekaan. Beliau adalah pimpinan organisasi Islam terbesar saat itu, yaitu Serikat Islam. Kiai Haji Agus Salim merupakan diplomat yang ulung. 11. Kapitan Patimura. Thomas Matulesi atau yang lebih dikenal dengan Patimura adalah pahlawan bangsa yang berperan sebagai panglima perang dalam perlawanan rakyat Maluku dengan tentara Belanda. Dengan wibawa dan kepemimpinannya, Patimura berhasil menyatukan kerajaan Nusantara, tepatnya Ternate dan Tidore untuk menghadapi penjajah pada tahun 1817. 12. Tuanku Imam Bonjol. Beliau merupakan ulama terkemuka di Alahan Panjang, Bonjol yang mengembangkan paham Paderi dengan cara persuasif. Hal ini mengurangi pertentangan antara golongan adat dan Paderi di Alahan Panjang dan berhasil menyebarkan Islam ke Tapanuli Selatan. Beliau adalah pemimpin dan pejuang yang berperang melawan Belanda dalam peperangan yang dikenal dengan nama Perang Padri. 13. Raden Ajeng Kartini. Beliau adalah salah satu pahlawan wanita yang berjasa dalam memperjuangkan kesetaraan hak kaum perempuan atau dikenal sebagai gerakan emansipasi wanita di masa hidupnya. R.A. Kartini bisa melopori perempuan pribumi bangkit menuju pemikiran yang lebih moderat. 14. Cut Nyak. Beliau merupakan tokoh yang memegang peranan penting bagi masyarakat Aceh baik di bidang politik maupun bidang lainnya. Beliau juga sebagai pemimpin gerilya Aceh yang berperang melawan pasukan kolonial Belanda pada masa Perang Aceh tahun 1873 sampai tahun 1904. Ia juga istri dari Teuku Umar yang juga pahlawan nasional. 15. Cut Mutia. Beliau sejak kecil diajarkan agama Islam oleh kedua orang tuanya. Ia diajarkan bagaimana menghidupkan amar ma'ruf nahi munkar. Ia sebagai pemimpin gerilya Aceh yang berperang melawan pasukan kolonial Belanda. Cut Mutia mengambil posisi paling depan dan beliau gugur pada pertempuran di Alue Kurieng tanggal 24 Oktober tahun 1910. 16. Dewi Sartika. Beliau adalah tokoh perintis pendidikan untuk kaum wanita. Mendirikan sekolah pertama untuk perempuan, Sekolah Keutamaan Istri berganti nama menjadi Sekolah Raden Dewi pada 1929. 17. Teuku Umar. Beliau pernah menyerang kapal Hoek Kanton milik Belanda. Teuku Umar bersama para pejuang seperti Panglima Polim dan para ulama-ulama untuk menyatukan kekuatan melawan Belanda.
18. Kiai Haji Hashim Asy'ari, beliau mendirikan Nahdlatul Ulama sebagai wadah bagi umat Islam. Ikut membantu dan membawa NU ke dalam pergerakan nasional menghadapi tindakan keras pemerintah kolonial. Kiai Haji Ahmad Dahlan, beliau adalah pendiri Muhammadiyah dan pejuang bidang pendidikan. Ahmad Dahlan juga aktif di organisasi lain, baik yang berdasarkan nasionalisme dan keagamaan. Raja Sisingamangaraja, beliau berjuang menentang kekuasaan Belanda di Tapanuli, Sumatera Utara. Dengan dukungan rakyatnya, tahun 1877 ia menyatakan perang kepada Belanda.